Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Sofan dalam acara Bifan Bincang Kearifan yang membahas tentang isu-isu keislaman, keindonesiaan, kemanusiaan, dan kesetaraan gender. Kali ini Ma'arif Institute kedatangan seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Alimatul Qibtiyah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat ya Prof ya? Alhamdulillah. Profesor Dr. Alimatul Qibtiyah ini adalah seorang guru besar dalam kajian gender di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Yogyakarta. Beliau juga dikenal sebagai seorang feminis muslim, aktivis perempuan yang aktif di Komnas Perempuan, dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah, Pimpinan Pusat Aisyah. Beliau juga sebagai anggota Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kali ini kita akan berbincang tentang satu tema yang menarik, yaitu Muhammadiyah dan tantangan dakwah di era digital. Prof. Alim, sekarang ini adalah era di mana kita masuk dalam peradaban digital yang lahir dari rahim revolusi industri keempat. Banyak sekali narasi-narasi keagamaan yang berkembang di internet, sehingga di era peradaban digital ini dakwah-dakwah konvensional seperti yang kita lihat dalam keseharian, penceramah, kemudian pengajian, itu di mana ustadz tidak lagi punya otoritas. Mereka belajar dari narasi-narasi keagamaan yang berkembang di situs-situs online internet. Dan tentu memasuki abad kedua ini adalah tantangan bagi Muhammadiyah, berbeda dengan abad pertama, di mana Muhammadiyah dihadapkan pada satu tantangan yang cukup krusial. Bagaimana Muhammadiyah menghadapi era tantangan dakwah dan komunikasi di era digital ini, Prof? Ya, terima kasih Bang Sofan ya. Kalau kita tahu teknologi itu kan sebenarnya sebuah alat ya. Teknologi itu sebuah alat yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan manfaat, tapi bisa sebaliknya bisa mendatangkan mudarat. Kan gitu. Yeah. Nah, teknologi itu kalau analogi saya ibarat sebuah pisau atau seekor kuda, kan begitu. Nah, kalau sebuah pisau itu kadang-kadang pisau itu bisa juga untuk bagaimana memudahkan kita di dalam memasak, di dalam memotong sesuatu, kan begitu. Tapi satu sisi dengan pisau itu juga kadang-kadang juga digunakan untuk sesuatu yang tidak membawa manfaat begitu, bahkan mudarat. Nah, teknologi juga begitu, tergantung bagaimana kita menggunakan teknologi yang ada. Nah, selain itu menurut saya kalau dilihat dari percepatannya, maka teknologi itu bisa juga seperti kuda, Mas. Ya, yang mana manusia itu kalau mau lomba dengan kuda lari itu nggak akan mungkin nyampe itu, pasti kudanya menang. Ya, kecuali dalam film-film anak-anak itu yang kartun-kartun itu ya. Tetapi kalau realnya manusia itu kalau mau lari dengan kuda pasti kalah. Tetapi manusia itu dengan rahmat dan nikmat Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, yang dikatakan di dalam Al-Quran ya, surat At-Tin itu bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia itu sebagus-bagus makhluk, maka dia bisa mengendarai kuda itu dengan kecerdasannya, untuk kemudian kuda itu mau belok kanan, belok kiri, mau lompat jurang atau tidak, tergantung si manusia itu, Mas. Gitu. Sehingga demikian juga, nah sekarang kita Muhammadiyah, ya, organisasi yang berslogan berkemajuan, yang sangat dikenal sebagai organisasi modern. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini, khususnya di dalam kita melakukan dakwah pencerahan. Nah, jadi sangat tergantung. Karena itu menurut saya sangat penting sekali kehadiran Muhammadiyah di dalam memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan dakwah-dakwah pencerahan. Begitu, Mas.
Ya, bisa dikatakan bahwa memasuki era kedua atau abad kedua ini, Muhammadiyah harus melakukan tasdid di era digital ini. Di mana tadi seperti yang dijelaskan sama Prof. Alim bahwa teknologi itu seperti pisau. Tergantung bagaimana kita menggunakan pisau itu. Digunakan untuk kebaikan atau justru sebaliknya, untuk kejahatan. Tetapi narasi-narasi keagamaan yang konservatif, Islamis, itu justru lebih banyak sekali dikunjungi oleh kelompok-kelompok milenial di internet ini, Prof. Apakah ini bukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan? Bagaimana Muhammadiyah menghadapi satu situasi seperti ini? Betul sekali ya, itu tantangan tersendiri ya. Yang mana kecenderungan manusia itu kan butuhnya instan, tek, langsung klik, langsung mendengarkan, kan begitu. Diajak berpikir secara analitis, secara kritis, secara reflektif gitu, itu kadang-kadang tidak semua orang mau, ya. Nah, kalau kita lihat data-data penelitian, ya di era digital misalnya, ada seorang mahasiswa saya yang meneliti tentang perbedaan website yang moderat dengan yang konservatif, gitu ya. Nah, ternyata di dalam penelitian itu menghasilkan bahwa media-media yang konservatif itu dikunjungi 10 kali lipat daripada media-media yang moderat. Nah, di situ mahasiswa saya meneliti yang moderat itu misalnya miliknya NU ataupun miliknya Muhammadiyah, gitu ya. Lah, selain itu kalau kita lihat data-data riset yang lain ya di misalnya PPIM juga mengadakan penelitian ya bahwa misalnya di tahun 2020 penelitiannya PPIM itu konservativisme itu lebih dominan ya sekitar 67% gitu yang ada di media begitu ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat sebenarnya bermunculan tadi ya pertanyaannya Bang Sofyan ketika loh sekarang itu setiap orang jadi punya otoritas keagamaan dengan dunia digital itu gitu. Karena followernya jadinya siapa yang punya like banyak, dia yang kemudian punya otoritas dan punya pengaruh ya yang luar biasa gitu. Karena itu menurut saya ini juga perlu kita kritisi ya. Bagaimana tidak kemudian asal punya follower ya, lalu tahu satu ayat, dua hadis ataupun buku agama apa, lalu dia menjadi ustadz atau ustadzah tiba-tiba. Nah, yang kadang-kadang nggak tahu ketika kita kejar secara mendalam ya pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, hadisnya sahih atau tidak, asbabul nuzulnya apa, asbabul wurudnya apa, hubungannya dengan ayat yang lain bagaimana, kan begitu. Bayani, burhani, irfaninya bagaimana, kadang-kadang nggak mampu menjelaskan itu gitu loh. Nah, karena itu Muhammadiyah yang punya tradisi keislaman yang kuat dengan sekolahnya, dengan pesantren-pesantrennya, menurut saya ini modal ya. Modal yang sangat penting untuk kemudian bagaimana mewarnai ya dakwah digital ini dengan pemikiran-pemikiran yang analitis, kritis, reflektif ya, transformatif dan tif-tif lainnya gitu ya. Yang kemudian bisa mencerahkan begitu ya. Karena memang Muhammadiyah punya modal itu. Kalau kita lihat ya, kampusnya banyak. Hampir semua kampus itu juga ada fakultas komunikasi, teknologi informasi. Nah, itu kan modal ya. Sementara orang-orang Muhammadiyah Aisyah itu kerelaannya, pengabdiannya sudah tidak diragukan lagi. Coba kita kemarin pas masalah Covid ya. Wah, Covid langsung wes gitu ya, mau bangun apa langsung wes kan begitu. Jadi jiwa volunteerismenya itu luar biasa gitu. Karena itu kalau saya membayanginnya ya dengan fenomena tadi untuk bagaimana kita mewarnai dakwah digital itu menurut saya beberapa hal bisa kita lakukan ya. Yang pertama misalnya bagaimana kita sebagai warga Aisyah Muhammadiyah itu meyakini bahwa dakwah pencerahan itu juga bagian daripada amal jariah kita. Jadi ada nilai ilahiyah gitu. Ada nilai ibadah di situ. Kalau kita berpikir nilai ibadah mau yang like sedikit atau banyak ya nggak akan ada kerugian ekonomi ya gitu. Tetapi sebagai bahan reflektif ya, kenapa kok yang nonton sedikit? Perlu kita benahi apa kan begitu. Jadi kita harus meyakini bahwa apa yang kita lakukan itu adalah ibadah dan menjadi amal jariah. Nah, yang kedua kita harus kerjasama antara kelompok milenial dan kelompok kolonial. Maksudnya adalah kayak saya ini kan termasuk kolonial ya, Bang Sofyan kayaknya juga deh. Saya kolonial ya. Tetapi kan kita ya
insya Allah punya lebih kematangan ya di dalam menguasai materi-materi kemuhammadiyahan, keislaman gitu, dibandingkan dengan teman-teman yang dari IPM, IMM yang memang secara umur aja sebenarnya gitu ya. Walaupun memang tidak selalu menjamin sih, ada sih teman-teman muda itu yang lebih bagus daripada yang tua ya juga banyak gitu ya. Tetapi secara umum teman-teman yang punya keahlian teknologi itu jika bekerja sama dengan kalangan senior ya, yang punya pengalaman lalu membuat sebuah konten dakwah yang kreatif, nah saya pikir menjadi luar biasa begitu ya, kerjasama antara milenial dan kolonial. Kemudian juga yang tidak boleh kita lupakan juga adalah bagaimana kita berselancar di dunia maya itu tidak hanya ngeklik websitenya Ma'arif Institute saja gitu, tidak hanya nonton Divan saja gitu ya, tapi juga nonton yang lain-lainnya sebagai bahan. Oh ada tuh materi ini, oh ada materi ini gitu kan. Nah kemudian juga sangat penting sekali. Walaupun kita dakwah di dunia digital, masalah etik, masalah budaya, ya, masalah keamanan, ya, juga keterampilan di dalam mengelola dakwah digital itu juga sesuatu yang sangat-sangat penting sekali untuk kita lakukan, gitu Bang Sofi. Iya, wah menarik sekali ya Prof ya. Tadi Prof menjelaskan bahwa di era digital ini banyak sekali ustadz-ustadz dadakan, mendadak ustadz, bukan mendadak dangdut. Mereka ustadz-ustadz dadakan ini hanya hafal satu ayat, dua hadis, seolah-olah mereka sudah hafal seluruh ayat dan seluruh hadis. Merasa dirinya otoritatif, begitu ya Prof ya. Tetapi gini Prof, dalam peta pemahaman keislaman di lingkungan masyarakat kita ini ada slogan-slogan yang selalu mereka gaungkan. Misalnya mereka merasa mewakili untuk menyebarkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin misalnya. Tetapi juga mereka juga menggunakan slogan-slogan izul Islam wal muslimin. Apa ada perbedaan Prof di antara kedua itu? Ya, ini memang ada beberapa penelitian ya yang mengklasifikasikan kalau kita lihat muslimnya ya, ada kecenderungan berpikir yang satu Islam rahmatan lil alamin, yang satu izul Islam wal muslimin. Gitu kan. Nah, Islam yang rahmatan lil alamin ini mereka berusaha untuk mewacanakan, meneguhkan, ya, mengimplementasikan nilai-nilai Islam wasatiyah, Islam moderat, dan juga kalau kata Prof. Abdul Mu'ti ya, yaitu pluralis positif gitu. Yaitu yang tidak hanya mengapresiasi perbedaan, mentoleransi perbedaan, tapi juga bekerja sama dengan kelompok yang berbeda itu untuk keumatan, kebangsaan dan kemanusiaan gitu. Nah, sedangkan kelompok izul Islam wal muslimin itu terkadang ya mereka lebih cenderung untuk menguatkan ini loh Islam yang paling tinggi, ini loh Islam yang paling hebat gitu ya. Sehingga terkadang ada perasaan-perasaan untuk bagaimana pemikiran untuk memperbanyak umat, pemikiran untuk menganggap diri kita paling benar. Ya, itu hak setiap orang ya di dalam beragama, menganggap agama kita yang kita anut adalah agama yang paling benar kan begitu. Tapi bagaimana implementasi wujud dari keyakinan agama kita yang paling benar itu tidak kemudian menjadikan orang lain tersinggung, merasa orang lain kemudian termarginalkan. Itu kan sangat penting sekali, ya kan? Dan biasanya sih kelompok ini lebih cenderung toleran pasif, ya, toleran pasif. Jadi menghargai perbedaan, tapi kalau untuk kerjasama, untuk ngucapin selamat Natal ya nanti dulu, kan begitu, ya. Nah, sehingga ini sangat penting sekali ya untuk memahami ini. Jadi menurut saya sih, ya silakan aja ya, kita nggak bisa menyatukan masyarakat Muslim ini menjadi satu pemikiran. Betul. Ada Islam rahmatan lil alamin, ada izul Islam wal muslimin, bagi saya sih nggak masalah. Yang penting bagaimana mengelola perbedaan ini dengan tanpa kekerasan. Oke, terima kasih Prof. Tapi memang tidak jarang pemahaman mereka yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar, bersandar pada acuan normatif, misalnya inna dina indallahil Islam, tetapi itu tidak jarang dipakai sebagai alat untuk menghakimi keyakinan orang lain di luar keyakinan kelompoknya mereka itu. Sehingga fenomena saling mengkafirkan, saling menyesatkan itu terjadi. Dan akhir-akhir ini, Prof. Alim,
banyak sekali fenomena, mereka sering mengatakan hijrah dari masa jahiliyah ke Islam begitu, minadzulumat ilan nur. Prof melihat fenomena hijrah ini seperti apa sih, Prof? Ya hijrah ya, saya dulu alumni hijrah ya Mas ya. Saya dulu menganggap diri saya paling benar. Bahkan kalau kasus sedih saya itu ada beberapa saudara seseorang yang sudah saya anggap ibu saya itu tersinggung juga gara-gara saya saat itu sudah jilbaban duluan, beliau belum, lalu beliau kemudian kayak semacam saya pikir kurang islami begitu. Tapi ketika saya ketemu dengan saudara lain yang kebetulan satu liko, satu usroh gitu ya, satu kelompok pengajian, wah saya rangkul dan sebagainya gitu ya. Aduh itu betul-betul unmemorable pengalaman bagi saya ya, sampai kemudian ada orang tersinggung karena perlakuan saya. Jadi saya yang menganggap paling islami, berjilbab itu paling benar, lalu kemudian ini berdampak kepada relasi sosial. Nah, itu yang menurut saya perlu kita kritisi ya. Jadi hijrah itu ya bagaimana yang awalnya tidak memanusiakan manusia menjadi memanusiakan manusia, ya kan? Lalu kalau dulu awalnya kita suka mengkafir-kafirkan orang, bagaimana kita menghormati mereka, misalnya begitu. Sehingga menurut saya sih kelompok-kelompok hijrah ini ya, ini sekarang kok agak berbeda ya dengan makna daripada hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah, gitu. Nah, yang mana kebanyakan sih kalau dari riset-riset yang ada ya, kelompok-kelompok ini memang dari kelompok-kelompok yang natural science, Mas. Yang cara berpikirnya itu hitam putih begitu. Tapi orang-orang yang social science ya itu biasanya kurang sedikit ya yang punya pemikiran-pemikiran ini. Ilustrasi saya untuk menjelaskan ini biasanya mana sih yang kita lebih nyaman antara melihat pelangi dengan melihat zebra cross, gitu. Kalau pelangi itu kan indah, subhanallah, kita melihat pelangi dengan berbagai macam warna itu kan merasa takjub ya tentang kebesaran Allah. Tetapi kalau kita kemudian melihat zebra cross itu kan deg-degan juga ya, waduh ini gimana kan begitu ya, sehingga seolah-olah salah benar kan begitu. Nah ini saya pikir ya, tapi ya itu hak dia ya, hak mereka juga, tapi bagaimana sekali lagi perbedaan pendapat itu tanpa harus dikelola dengan mendatangkan kekerasan sih. Kalau mau pakai hijrah ya silahkan, mau tidak pakai hijrah ya silahkan, tetapi bagaimana supaya walaupun berhijrah pun tidak kemudian melukai kelompok orang lain, tidak merasa rendah orang lain. Kalau tadi misalnya contoh yang paling terkini kan tentang pawang hujan ya Mas. Iya. Nah pawang hujan itu oleh kelompok tertentu kan dikatakan tadi ya, wah nggak benar gini. Sementara kadang-kadang di tradisi Islam kan juga ada istisqa ya, sholat istisqa gitu ya. Betul. Terus kalau ini kan sama-sama transendennya ya. Kita di Islam memuji kepada Allah, memohon kepada Allah supaya ada hujan turun. Kelompok yang lain meyakini ya Allah, mungkin nggak tahu Allah atau apa sebutan mereka ya. Mereka berdoa kepada supernatural bahwa semoga hujan ini dialihkan. Ini kan sama-sama punya pengalaman spiritual ya. Iya. Kalau menurut saya ya sudahlah, itu khasanah gitu ya. Khasanah yang kemudian kita ya sudah, kalau kita mengayakini istisqa dengan transenden kita kepada Allah, ayo kita yakini dan kita implementasikan. Tapi nggak usahlah kita kemudian mengolok-ngolok keyakinan orang lain. Jadi Islam rahmatan lil alamin tadi loh Mas. Iya. Yaitu untuk menjadi Islam yang luar biasa tidak harus dengan cara merendahkan orang cenderung lain. lebih moderat. Ya, tidak harus dengan cara menyalahkan orang lain. Ya sudah, kita berislam, berkemajuan, moderat, dan membawa kemanfaatan. Baik diri sendiri, keluarga kita, masyarakat kita, dunia, Indonesia ini. Sehingga keberadaan kita itu ditunggu-tunggu. Bukan keberadaan kita itu menakutkan, aduh kok dia datang. Wah, kayak gitu. Waduh, pusing itu. Iya. Fenomena kelompok-kelompok hijrah ini selalu mendominasi baik di ruang-ruang publik ya maupun di ruang-ruang virtual. Tadi di awal Prof. Alim menjelaskan bahwa di dunia virtual, di dunia medsos, mereka kelompok-kelompok konservatif ini menguasai sampai 67% dibanding misalnya kelompok moderat yang hanya 22% ya itu. Mungkin ada nggak sih Prof strategi dakwah yang efektif gitu ya, dan
bisa diterima oleh mereka, supaya dalam bersaing dengan kelompok-kelompok konservatif ini kan mungkin karena satu strategi yang nggak dimiliki oleh kelompok moderat, sehingga narasi-narasi keagamaan itu cenderung didominasi oleh kelompok-kelompok konservatif. Gimana itu, Prof? Jadi gini ya, kalau kelompok konservatif itu kan kecenderungannya tekstual apa adanya. Sehingga mereka tidak perlu effort penelitian, tidak perlu effort cari argumentasi. Yang penting buka Al-Quran terjemahan Departemen Agama, copy paste taruh upload, ya kan? Buka Bulughul Maram, gitu kan? Terjemahannya di copy paste taruh di upload, sehingga nggak butuh riset, nggak butuh argumentasi, ya kan? Sehingga ya gampang sekali. Dan itu ada di mana-mana kan begitu. Sementara kelompok moderat progresif ya, kelompok-kelompok berkemajuan wasatiyah itu kan nggak bisa dong kita hanya copy paste aja gitu. Tapi harus ada penelitian, harus ada mengaitkan ayat satu dengan ayat yang lainnya, harus mencari asbabul wurud dan asbabul nuzulnya, lalu juga berbicara tentang bagaimana sains ya yang sekarang ini terjadi gitu, ilmu pengetahuan bicara tentang topik itu seperti apa, sehingga butuh untuk menyebutkan kesimpulan bahwa ya perempuan itu bukan sumber fitnah misalnya. Nah itu harus ada argumentasi macam-macam itu, gitu, untuk mengatakan itu suara perempuan bukan aurat misalnya, sehingga dia berhak nanti minggu depan puasa ya Mas ya, sehingga dia berhak untuk menjadi penceramah antara sholat isya dan sholat tarawih gitu. Sekarang coba kita hitung teman-teman ya, mungkin para pemirsa yang di rumah juga ya yang melihat tayangan ini, kira-kira coba kita refleksikan. Berapa penceramah perempuan yang ada? Kayaknya bisa jadi ada loh seumur hidup yang masjid itu nggak ada satupun penceramah perempuan ketika tarawih. Ya karena tadi persoalan tadi gitu. Nah, oleh karena itu memang ada upaya-upaya loh. Ternyata masjid ini mendatangkan penceramah perempuan pada bulan Ramadan antara Isya dan tarawih, ya nggak apa-apa tuh. Misalnya, nggak ada kemudian tadi ya lalu suara perempuan aurat lalu habis pulang dari masjid pada gentayangan semuanya pada fly semuanya, nggak ada itu gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang gimana ya kurang komprehensif ya untuk melihat persoalan-persoalan itu gitu. Nah karena itu menurut saya sih memang ini sebuah tantangan. Bagaimana sebuah proses argumentasi dari Bayani, Burhani, Irfani menjadi sebuah kemasan dalam waktu 2-3 menit ya untuk ditayangkan dan orang ketika klik langsung selesai ya, dan juga tidak memakan kuota banyak misalnya. Nah itu tantangan dakwah kita Mas. Gitu, sehingga menyuguhkan sesuatu yang sebenarnya hasil riset panjang, tetapi itu bisa dikonsumsi dan masuk akal dan juga relevan dengan kemanusiaan sekarang gitu. Nah itu tantangannya gitu. Prof, kira-kira isu-isu apa sih yang penting untuk mereka ketahui, materi-materi dakwah yang mencerminkan karakter Islam berkemajuan, yang moderat gitu Prof, kira-kira Prof. Dan satu lagi Prof, pertanyaan, apakah Muhammadiyah punya nggak sih situs-situs narasi-narasi keislaman yang mendakwakan nilai-nilai Islam berkemajuan dan moderat itu Prof? Ya, kalau situsnya banyak ya, ada Muhammadiyah.id, kemudian yang anak-anaknya itu ada Rahma ID, lalu juga ada JB IP Times, ya, JB Pos gitu ya. Mungkin ini juga ya dari teman-teman Ma'arif Institute dengan program apa tadi? Bincang Fun. Wah, saya suka loh dengar suka itu ya. Bincang Fun gitu ya. Bifan ya. Ini kan jadi sesuatu yang sangat penting ya. Nah, tetapi juga bagaimana ya kita melihat materi-materi dakwahnya itu ya. Kalau saya pernah ikut pengajiannya Prof. Mukti ya, beliau menyampaikan ada 17 karakter Islam berkemajuan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Misalnya ningrat tapi merakyat. Ya dia sih elegan penampilannya tapi merakyat, nggak sombong begitu, ya kan? Lalu puritan tapi inklusif. Maksudnya puritan inklusif jadi kembali kepada Al-Quran Sunnah tetapi tidak kemudian menyalah-nyalahkan. Oke, kita kembali ke istisqa tapi nggak usah lah mencaci maki yang pawang hujan misalnya kayak gitu loh.
Puritan tapi inklusif, gitu kan? Lalu kritis dan konstruktif. Maksudnya kalau kita mengkritik, ada kemudian upaya penyelesaian, bukan hanya kritik-kritik tapi dibiarkan. Tidak berdaya, tapi kritik yang memberdayakan. Kita mengkritik pemerintah ini oke, tapi kalau setelah mengkritik apa idemu, apa usulmu begitu. Jadi kritis tapi juga konstruktif. Kemudian priayi tapi melayani ya. Ini hampir sama dengan ningrat dan merakyat tadi ya. Priayi ya, karena kan memang kebanyakan kalau kita lihat sejarahnya Aisyah Muhammadiyah sejak dulu itu kan memang dari kalangan doro-doro kata Pak Munir Mulkan dalam Bifan yang sebelumnya itu ya. Dari kalangan doro-doro. Ini kan priayi gitu kan. Tapi bagaimana walaupun priayi dia itu melayani. Ada masyarakat kita yang kurang kita bantu ya kan. Ada anggota keluarga kita yang ada punya keterbatasan kita peduli misalnya gitu. Kaya dan bersahaja. Wah ini kaya ilmu, kaya uang, kaya teman, kaya apa ya, kayak yang baik-baik lah gitu ya. Tapi juga bersahaja, tidak sombong begitu. Tidak kayak yang sekarang ini ya, yang lagi model apa Mas? Rich apa itu? Yang sekarang ini instant rich atau apa tuh? Crazy rich. Wah ini kan lagi model crazy rich gitu ya, tiba-tiba kaya ya, tapi juga tiba-tiba bangkrut gitu kan. Kaya tapi bersahaja. Hartawan dan dermawan ya, itu hampir sama, hartawan dermawan, alim tapi tidak ekstrim, wah bukan alimatul kitiah ya ini, alim gitu ya, saya kan alim jadi bukan ini. Alim itu artinya scientist, ilmuwan, tetapi dia nggak ekstrim gitu, dia memahami yang ada. Kiai tapi nggak semuci, dia paham ilmunya banyak tapi tidak semuci dalam arti wah kayaknya tanpa dosa gitu ya, hampir tidak mungkin ya manusia kok tanpa dosa kecuali Rasulullah kan begitu. Teguh tapi tidak angkuh, ya. Elit tidak elitis, Arab tapi nggak ke Arab-Araban. Kita paham, ya. Bahasa Arab tapi nggak usah lah kalau nggak akhi, ukhti, anak, antum lalu nggak Islami, nggak usah gitulah gitu loh. Nggak ada ukurannya antara keimanan seseorang dengan sebutan-sebutan Arab begitu loh. Kita tahu bahasa Arab, memang Al-Quran hadis kita memang pakai bahasa Arab ya, tetapi nggak usah kemudian ke Arab-Araban. Apalagi kalau nggak pakai Arab lalu nggak Islami, aduh itu gimana? Jawa tapi nggak kejawen. Jawa ya mungkin ini agak Jawa sentris ya, karena dulu dari Jawa gitu ya. Maksudnya mungkin bisa diartikan Jawa di sini bukan Jawa itu sendiri, tapi local wisdom dari masing-masing di mana dia berada, ya, bukan Pulau Jawa atau tradisi Jawa itu maksudnya. Di mana dia berada local wisdom, tapi juga kemudian bagaimana memahami local wisdom yang ada. Guru tapi tidak menggurui. Semua orang tuh hampir sebenarnya tuh kurang suka ya kalau digurui gitu ya. Ya, tapi bagaimana kita seorang guru tapi metodenya kita ajak ngobrol, kita ajak berdiskusi, tanpa sadar ada proses-proses pencerahan di situ. Terbuka dan tidak liberal, ya. Oke, terbuka, tapi tidak kemudian mohon maaf ya, menghalalkan perzinahan, menghalalkan apa perjudian, bukan begitu gitu ya. Jadi terbuka tapi tidak liberal. Walaupun liberal sendiri mungkin perlu kita kritisi ya. Seolah-olah selama ini kalau liberal itu negatif gitu ya. Padahal liberal itu kan juga kebebasan berpikir juga gitu. Sehingga istilah ini juga perlu kita kritisi juga. Taat tapi tidak radikal. Lalu bersahabat dan tidak menjilat ya. Terakhir adalah berani dan tetap rendah hati. Coba 17 nilai-nilai karakter Islam berkemajuan yang disampaikan oleh Kiai Ahmad Dahlan itu kita menjadi topik-topik dakwah digital. Kita bikin meme-meme, kita bikin TikTok. Wah, itu luar biasa loh, Mas. Sehingga dalam waktu 3 menit tadi ya kita bisa menyuguhkan dakwah digital ke masyarakat dengan lebih handy, menarik dan pesan tersampai gitu. Oh, menarik sekali nih Prof. Alim ya tadi. Ada 17 nilai karakter. Puritan tapi inklusif, ningrat tapi merakyat, kritis tapi konstruktif gitu ya, Arab tapi ketidak Arab-Araban. Jangan ke Arab-Araban. Padahal jenggot, jilbab atau apalagi ya Prof ya, mungkin baju koko ya, itu mungkin fenomena kultural aja kok, bukan satu apa? Tidak menunjukkan tingkat keimanan seseorang. Nah itu. Tidak lalu jenggotnya semakin panjang semakin tinggi imannya. Jilbabnya lebar, semakin lebar jilbabnya, semakin panjang imannya atau kuat imannya, enggak juga gitu. Saya tidak punya jenggot makanya. Setengah iman, Mas.
Makanya saya nggak memelihara jenggot ini. Saya nggak punya jenggot gitu ya. Oh, kadang-kadang jilbab saya ini dinilai separuh iman Iya. oleh kelompok tertentu itu. Tapi sepertinya Prof Alim dulu jilbabnya besar Iya waktu dulu. sih, memang dulu begitu. Makanya tadi saya sampaikan ya, dulu saya adalah kelompok hijrah yang menganggap diri saya paling benar. Sehingga ada keluarga yang terluka juga dengan sikap saya. Udahlah saya tobat itu. Tobat. Syahadat kemanusiaan. Luar biasa. Satu lagi Prof ya, pertanyaan. Menurut Prof Alim, apa sih yang belum dilakukan oleh Muhammadiyah dan masih menjadi tantangan krusial sampai hari ini menghadapi gerakan-gerakan kelompok konservatif yang semakin masif ini, Prof? Menurut saya tadi sebenarnya Muhammadiyah itu sangat kaya ya, dengan materi-materi dakwahnya, dengan pengalaman berorganisasinya yang lebih dari 100 tahun gitu ya. Dan kalau saya sih mengatakan Muhammadiyah ini organisasi paling besar di dunia ya, yang punya pemikiran yang berkemajuan. Apalagi kalau isu perempuan udah nggak dilakukan lagi, udah selesai. Muhammadiyah itu bicara tentang isu perempuan gitu. Nah, tinggal ini Mas, diseminasinya. Tinggal bagaimana mengemas dan mensosialisasikannya. Pengalaman saya ketika kami mengadakan madrasah perempuan berkemajuan misalnya, MPB itu ya di beberapa wilayah, itu antara pre dan post testnya itu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Biasanya yang saya gunakan sebagai alat ukur adalah isu yang paling kontroversi, yaitu tentang isu setuju tidaknya imam sholat perempuan bagi laki-laki dewasa. Misalnya di Lampung itu ketika MPB berlangsung, pretestnya itu 0% Mas, nggak ada yang setuju. Tapi ketika kita dalam waktu beberapa jam mencoba untuk mensosialisasikan sumber-sumber ilmu tadi ya, itu 42% setuju. Jadi coba dalam waktu nggak ada 2 hari itu pelatihan itu ya, itu meningkat demikian tajam. Demikian juga di hampir semua wilayah yang kami mengadakan tentang madrasah perempuan berkemajuan itu ada perubahan yang sangat luar biasa. Sehingga memang sekarang yang belum maksimal itu adalah pengemasan dan penyebarannya. Ya, ini sangat penting sekali. Dan saya yakin dengan pengalaman-pengalaman di LPPA ya, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Aisyah, di dalam mengawal program-program selama hampir 7 tahun ini, itu mempunyai optimisme sebenarnya. Bagaimana ini menjadi sebuah program yang besar untuk kemudian kita diseminasi gitu ya, yang kemudian bisa meluas dan dampaknya bisa dirasakan. Jadi lebih banyak lagi acara-acara bivan-bivan begini Mas. Iya, yang mungkin tidak hanya 30 menit tapi juga ada acara yang cuma 3 menit, 2 menit begitu. Sehingga itu mudah tersampai karena persoalannya adalah diseminasi, bukan di dataran konsep itu sendiri. Betul. Wah, itu menarik ya, MPB, Madrasah Perempuan Berkemajuan. Ada nggak Prof? MPB Madrasah Pria Berkemajuan? Ya, ayo Ma'arif Institute bikin dong. Luar biasa pemirsa. Banyak hal yang seharusnya perlu saya gali dari Profesor Alimatul Qibtiyah ini. Tetapi kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan Ma'arif Institute bisa mengundang Profesor Alimatul Qibtiyah dengan isu yang berbeda. Sebelum kami undur diri, kami perlu mengingatkan kepada pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.